Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Perkenankanlah, saya Muhammad Fahmi Hanif, mahasiswa Fakultas Usuluddin kelas B semester 3, akan menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir sesaat sebelum fajar hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 50 hari setelah peristiwa Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi di Mekah, tepatnya di lembah Abu Thalib, yaitu kawasan Bani Hashim bertempat tinggal. Tempat ini sekarang dibangun sebuah perpustakaan yang bernama Maktabah Makkah Al-Mukarramah oleh Syekh Abbas Al-Qattan tahun 1370 Hijriah atau 1950 Masehi, yang sebelumnya sebuah masjid yang dibangun oleh Al-Khazran, Ibu Khalifah Harun Ar-Rasyid pada dinasti Abbasiyah. Dinamakan tahun gajah. Pada tahun itu kota Makkah diserang oleh pasukan pimpinan Abraha, gubernur dari kerajaan Nasrani Abyssinia yang memerintah Yaman. Mereka bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah karena iri melihat orang-orang yang pergi ke haji ke Ka'bah atau ke Mekah. Namun sebelum sampai tujuan, tepatnya di lembah Muhassir, tempat antara Musdalifah dan Mina, gajah-gajah mereka berlutut atau jika diarahkan ke Ka'bah atau duduk. Jika diarahkan selain Ka'bah, mereka lari kencang, dan kalau dikembalikan ke arah Ka'bah, mereka berlutut lagi. Demikian ini berkali-kali hingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan mengutus burung ababil. Quran surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-ayah. Karena kota ini memusnahkan setiap orang berbuat zalim di dalamnya. Sang jabang bayi lahir dari ibunya. Kedua tapak tangannya menapak di atas tanah, layaknya orang yang sedang sujud ketika sholat. Namun bagian kepalanya menoleh ke atas dan wajahnya menatap ke arah langit. Nabi Muhammad SAW lahir sudah berkhitan, tali pusara sudah berpotong, kedua matanya bercelak bersih dan harum baunya. Perkembangannya 1 hari seperti 1 bulan. Berdiri tegak umur 3 bulan, berjalan 5 bulan, dan berbicara lancar umur 9 bulan. Yang memberi nama Nabi Muhammad adalah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, atas dasar ilham dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-7 kelahirannya. Sebab dinamakan Muhammad agar anak tersebut kelak di kemudian hari terpuji, baik di langit maupun di bumi. Nasab Nabi Muhammad ialah sampai pada nasab Nabi Adam alaihi salam, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nazir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudr bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Uddad bin Qawam bin Nahur bin Tahwirah bin Ya'rub bin Yashub bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim Tarah bin Nasura bin Syuruh bin Algu bin Falak bin Aibar bin Shala bin Arfad bin Sam bin Nuh bin La'ma bin Mutasyik bin Idris bin Yarid bin Mahalil bin Qanan bin Yanis bin Syid bin Adam bin Adbash alaihi salatu wassalam. Adapun wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW yaitu 3 wanita. Yang pertama ibunya sendiri, yaitu Siti Aminah. Itu kedua Suaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab atau pamannya Nabi, yang telah dimerdekakan karena gembiranya atas kelahiran Nabi yang bagus dan ganteng. Yang ketiga yaitu Khalimah Sa'diyah. Semula Halimah atau Khalimah tidak mau, dan semua wanita yang bekerja menyusui pada waktu itu tidak mau, karena Nabi Muhammad adalah bayi yatim dari keluarga sederhana. Dia mau karena tidak ada bayi yang selain terpaksa. Kejadian aneh selama susui Halimah berkata, pada saat awal aku menyebut Nabi Muhammad, ia mengenakan pakaian wol putih. Ia tidur nyenyak di atas kain sutra berwarna hijau dan bau wangi misik bernebar dirinya. Dengan hati-hati aku mendekatinya dan menaruh tanganku di dadanya. Kemudian ia membuka
Kemudian matanya tersenyum dan dari kedua matanya muncul suatu cahaya yang terpencar hingga ke langit. Al-Abbas radhiyallahu an, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Nabiullah, yang membuat aku masuk dalam agamamu karena aku menyaksikan salah satu kenabianmu, yaitu aku melihatmu dalam tempat tidurmu ketika kamu masih kecil, sedang bercakap lembut dengan bulan dan menunjukkannya dengan jarimu, dan bulan itu bergerak ke arah manapun kamu menunjuknya." Lalu Nabi SAW bersabda, "Saat itu aku memang bercakap dengan ia, atau bulan pun berbicara kepadaku, mengalihkan perhatianku agar aku tidak menangis, dan aku dapat mendengar suara sujudnya di bawah arsy." Kemudian tidak lama setelah menikah, Abdullah pergi bersama kafilah dagang berniaga ke Suriah, meninggalkan istrinya yang sudah mulai hamil dan tinggal di sana beberapa bulan. Abdullah juga sempat pergi ke Gaza, Palestina untuk beberapa waktu dan kembali lagi ke Suriah. Dalam perjalanan pulang, kafilah dagang singgah di Madinah, yaitu Yasrib, untuk beristirahat. Kesempatan itu dimanfaatkan Abdullah untuk mengunjungi saudara-saudara ibunya. Barangkali karena kelelahan, Abdullah jatuh sakit, lalu dirawat di rumah saudara ibunya, yaitu kawan-kawannya pulang lebih dahulu ke Mekah dan mengabarkan kepada Abdul Muthalib bahwa putranya sakit di Madinah. Abdul Muthalib kemudian mengutus putra tertuanya Haris, yaitu untuk melihat Abdullah dan membawanya pulang apabila sudah sembuh. Sesampainya Haris di Madinah, dia diberitahu bahwa Abdullah sudah wafat dan sudah dikuburkan sebulan setelah kafilah dagangnya berangkat ke Mekah. Haris segera kembali ke Mekah membawa berita duka. Abdul Muthalib berduka kehilangan putra tersayangnya, dan Aminah yang sedang hamil berduka karena kehilangan suami tercinta. Abdullah meninggalkan warisan 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan yang bernama Ummu Aiman, yaitu yang nanti menjadi pengasuh Nabi Muhammad SAW. Setelah waktunya tiba, Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Aminah segera mengirim utusan mengabarkan kepada Abdul Muthalib yang waktu itu sedang berada di Ka'bah. Alangkah gembiranya Abdul Muthalib menerima kabar tersebut. Lebih lagi setelah mengetahui cucunya itu adalah seorang laki-laki, ia langsung teringat dengan putranya Abdullah yang sudah lebih dahulu meninggal. Abdul Muthalib sangat gembira pengganti putranya sudah ada. Segera dia pergi ke rumah Aminah dan membawa cucunya itu ke Ka'bah. Lalu diberinya nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim dalam tradisi keluarganya. Abdul Muthalib berharap cucunya nanti menjadi orang-orang yang terpuji. Pada hari ke-7 kelahiran itu, Abdul minta disembelihkan unta. Hal itu kemudian dilakukan dengan mengundang makan masyarakat Quraisy. Tatkala ditanyakan kepada dia Muhammad memberi nama Muhammad, Abdul Muthalib menjawab, "Kuinginkan dia akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Kitab Hayatul Muhammad. Muhammad SAW lahir sebagai seorang yatim. Hal itu diisyaratkan dalam surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Quran surat Ad-Duha ayat 6. Pendapat yang populer menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April 571 Masehi.